Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengetahui tentang sejarah perkembangan kaligrafi dalam dunia Islam. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas atau membincang tentang pertumbuhan dan perkembangan kaligrafi sejak masa Islam datang atau pada masa Rasulullah sampai kepada masa kejayaannya. Sebagaimana kita ketahui, kaligrafi menjadi salah satu bagian seni dalam Islam yang sangat ditekuni dan sangat diminati oleh para umat manusia, tidak hanya dalam hal-hal ibadah, tetapi juga menjadi salah satu seni budaya dalam masyarakat tertentu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangannya, mulai dari awal lahirnya kaligrafi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tulisan di Timur Tengah atau di Jazirah Arab itu sudah berkembang sebenarnya, sudah ada sebelum datangnya Islam. Ya. Tradisi tulis itu sudah ada sekitar 1.500 tahun sebelum, 10 abad setengah. Sejak sebelum datangnya Islam. Ya, ada dua aksara yang paling terkenal, yaitu musnad dan nabati. Ini sudah berkembang di masyarakat Arab. Walaupun kita kenal masyarakat Arab itu nomaden, dia tidak menempati satu tempat, tapi dia berpindah-pindah ke tempat-tempat, dari satu tempat ke tempat lainnya. Bukan berarti mereka tidak mewariskan tradisi tulis, tetapi tidak dominan, dan mereka lebih fokus kepada tradisi lisan. Nah, ini dapat diambil contoh pada masa di Aceh misalnya, pada masa kerajaan Aceh sebelum abad ke-18 atau 17. Hikayat Aceh itu lebih banyak ditutur. Jadi mewarisi tradisi lisan, bukan tulisan. Yang ditulis itu adalah kitab-kitab agama atau kitab-kitab prosa. Jadi hikayat dituturkan atau disampaikan secara lisan. Itu bukan berarti hikayat lahir pada setelah abad 18, tapi sudah ada tradisi sebelumnya, hanya saja tidak ditulis. Nah, sehingga tradisi tulis pada masa itu untuk tulisan Arab itu sangat lamban, ya, sebelum hadirnya Islam. Nah, pada saat hadirnya Islam, kita tahu bahwa wahyu pertama itu memerintahkan Nabi Muhammad, ya, baginda Rasulullah, untuk Iqra, membaca. Jadi dalam surat Al-Alaq, dari ayat 1 sampai ayat 5 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ada penguat di sini, alladzi 'allama bil qalam, yaitu yang mengajarkan dengan kalam. Nah, ada surat lainnya juga, surah Al-Qalam, ayat pertama itu menyebutkan nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi di sini ada satu kaligrafi indah yang ditulis, ada dua, satu di atas tentang Iqra dan satu lagi kaligrafi indah yang ditulis tentang ayat tersebut. Nah, ini awal perkembangan. Jadi pada masa Nabi sudah ada tradisi tulis, ya, sudah ada. Jadi khat apa yang digunakan, tulisan apa? Nah, ini kita lihat pada periode pertama. Jadi pada peringkat pertama yang banyak dikenal di dunia Arab itu adalah khat kufi. Khat kufi itu dianggap sebagai khat paling tua, kaligrafi paling tua dalam dunia Islam atau dunia Arab. Nah, hanya saja pada masa sebelum lahirnya titik ini, jadi tulisan kufi itu tidak ada titik. Jadi hanya khat, garis baik horizontal atau vertikal, ya, horizontal atau vertikal seperti gambar di bawah ini. Nah, itu bagi orang Arab itu sudah biasa karena mungkin mereka berbicara bahasa Arab, ya. Tapi kemudian ada usaha para sahabat, para tabi, kemudian seperti salah satunya adalah Abu Al-Aswad Ad-Duwali. Nah, Abu Al-Aswad Ad-Duwali meninggal pada 69 Hijriah, ya. Nama aslinya itu Zalim bin Amr, ya. Beliau ini dikenal sebagai
pakarnya ilmu nahwu atau pakarnya gramatikal Arab, ya, gramatikal bahasa Arab, tata bahasa Arab, dan digelar sebagai bapa bahasa Arab. Nah, jadi beliaulah yang meletakkan pondasi dasar terhadap khat kufi, baik itu titik atau harakat. Jadi sebelumnya tidak ada titik, kemudian misalnya ba ditambah titik, tak titik yang dua di atas dan seterusnya. Jadi ini adalah rumusan yang dibuat oleh Abul Aswad Ad-Duali. Ya. Nah, atas jasa beliau kemudian orang-orang non-Arab itu lebih mudah membedakan huruf-huruf yang sama, tapi dia dibedakan bunyinya beda dengan dilihat titik. Nah, dengan ini berawallah perkembangan kaligrafi pada periode pertama. Nah, periode kedua itu mulai akhir Bani Umayyah. Jadi sebelumnya itu semua lebih banyak menggunakan khat kufi, ya. Nah, pada awal Bani Abbas itu tepatnya pada masa Al-Ma'mun itu, ya, sudah mulai ada gaya-gaya baru dalam dunia kaligrafi. Gaya ini kemudian dikembangkan oleh setiap orang yang punya karya seni, punya jiwa seni, jiwa lukis, jiwa kaligrafi yang luar biasa. Bahkan menurut catatan Ibnu Nadim dalam kitab Al-Fihrisnya, kitab yang paling tebal itu, ya, ada 24 jenis gaya khat. Nah, 24 jenis gaya khat. Bahkan kemudian karena semangatnya para khattat ini, ya, pada jenis kaligrafer ini, hingga bertambah 36 jenis. Nah, ini pada periode kedua. Nah, masuk kepada periode ketiga, itu periode penyempurnaan anatomi huruf, iaitu bentuk lekuk huruf dalam kaligrafi. Bagaimana kaedah alif, bagaimana kaedah ba dan seterusnya itu. Nah, orang tokoh paling penting di sini adalah Ibnu Muqlah. Ibnu Muqlah ini dianggap sebagai bapa kaligrafer Islam, ya. Nama aslinya itu Abu Ali As-Sadar Muhammad bin Al-Hasan bin Muqlah. Jadi Ibnu Muqlah itu merujuk pada nama kakeknya, lahir pada 272 Hijriah atau 885 Masehi dan meninggal 328 Hijriah atau 939, sekitar 399. Nah, Ibnu Muqlah dan bersama saudaranya ini Abu Abdillah kemudian memilih dari 36 gaya kaligrafi tadi, gaya khat itu menjadi 14 aliran. Dalam 14 aliran kemudian dipilih ada 12 kaedah utama, ya, yang menjadi pegangan bagi para khattat, kemudian para kaligrafer kemudian sampai saat ini. Nah, beliaulah yang dianggap paling banyak berjasa dalam pengembangan kaligrafi di dunia Islam. Nah, ini dianggap sebagai periode ketiga, ya, periode ketiga. Kita beralih kepada periode keempat, di bawah generasinya itu 1 abad kemudian ada seorang bernama Ibnu Bawwab, ya. Ibnu Bawwab ini meninggal 413 Hijriah. Ini kemudian beliau mengembangkan pola-pola khat yang dimiliki oleh Ibnu Muqlah tadi, unsur-unsurnya itu kaedah-kaedah, dalam bentuk penambahan untuk memperindah, ya, unsur-unsur zukhrufah atau hiasan di dalam kaligrafi. Nah, ini yang kemudian yang dikembangkan di dalam dinding-dinding masjid atau hiasan-hiasan, sehingga dia memperindah, ya, elemen dan eksperimen. Jadi di sini apresi tentang tadi hiasan-hiasan itu dikembangkan. Nah, memang tidak semua khat yang digunakan hiasan, ya, tidak semua khat, tidak semua kaligrafi, dan bagaimana kaedah-kaedahnya itu di sini di paling bawah saya sudah cantumkan untuk di-download bukunya secara gratis, bagaimana kaedah penggunaan hiasan zukhrufah itu dalam kaligrafi, dalam khat. Nah, itu yang dikenal dengan Ibnu Bawwab pada periode keempat. Nah, berlanjut kepada periode kelima, ini adalah masa pembedahan dan pengolahan gaya-gaya penetapan. Jadi jika kita tadi melihat ada sekitar 12 kaedah, kemudian dikembangkan lagi dan semakin meluas. Nah, kemudian pada periode kelima ini beberapa khattat dan terutama Yaqut Al-Mu'tasimi ini membuat kaedah, bukan membuat tapi menetapkan kaedah yang disebut dengan Al-Aqlam Sittah.
yang ini digunakan oleh kita, ya, iaitu sulus, naskhi, raihan, muhakkak, tauqi' dan rik'ah. Nah, tadi kita bicara tentang kufi, kenapa tidak masuk di sini? Nah, ini penetapannya dalam kaedah-kaedah yang berkembang tadi yang sekian banyak, tetapi kufi sendiri sudah punya kaedah tertentu. Nah, Yakut kemudian dia mengembalikan hukum-hukum yang saya sebut tadi berkembang sangat luas. Kemudian dia mengembalikan hukum-hukum yang dibuat atau kaedah-kaedah dibuat oleh Ibn Muqlah dan Ibn Bawab kepada kaedah yang baku. Jadi dia bukan tidak boleh, tetapi boleh dikembangkan, tetapi kaedah dari dasarnya harus ada bagi para pelajar atau bagi seseorang yang ingin mengembangkan nakhat itu. Nah, di samping ini sudah ada beberapa contoh, ya. Kita bisa melihat dia walaupun dikembangkan tapi ada kaedah utamanya. Ada pondasi utamanya. Nah, ini periode kelima dalam pengembangan kaligrafi Arab. Nah, ada satu lagi, ini periode terakhir yang mungkin nanti ini dari kaedah bahasa Arab, ya. Nanti ada kaligrafi kontemporer. Nah, periode ke-6 ini kita mengenal ada gaya khat atau kaligrafi ta'liq, nasta'liq dan syikateh. Nah, ini adalah kaligrafi yang sebenarnya mirip dan hampir sama dengan Farisi atau Farsi. Nah, ini dikembangkan di Iran atau Persia. Pada masa itu atau pada masa abad 6 dan 7 Hijriah. Kemudian dia berkembang sesuai dengan perkembangan Islam kemudian berkembang. Nah, kita bisa lihat misalnya di sudut ini adalah syikateh, kemudian ada ta'liq dan nasar. Ini hampir sama dengan Persia. Hanya saja dia ada beberapa kaedah-kaedah yang ditambahkan. Nah, ada 6 periode yang kita kenal di dalam dunia kaligrafi. Kemudian kaligrafi itu berkembang sangat luas sekali. InsyaAllah kita akan bertemu pada episod lainnya tentang periode kaligrafi kontemporer dan kaligrafi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.